Akan hidup kami saat ini ada semuanya karena Engkau memberikan hidup, mengembuskan nafas-Mu bagi kami, sehingga kami masih bernafas hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kegairahan untuk memuji Engkau Tuhan. Berikan kami semangat yang baru Tuhan, supaya kami mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami tidak mau Tuhan ibadah kami saat ini menjadi ibadah rutinitas. Kami bergeraklah Roh Kudus atas setiap kami Tuhan. Dominasi kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami memuji Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan, kami siap mengalami perkara surgawi. Kami siap mengalami hal-hal yang ilahi saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Bebas ya saudara, mau berdiri, mau duduk, kita tidak ada rutinitas. Mau berdiri, mau duduk, terserah. Kita memuji Tuhan yang hidup, kita harus hidup juga. Ini dari kami Tuhan. Menyembah
Bangkit berdiri saat ini, nikmati Tuhan. Rinduku kepadamu, senang hatiku menyembahmu. Kami memujimu ya Allah yang hidup.
yang berfirman bagi setiap kami Tuhan. Nyatakan isi hatimu bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami perlu jalanmu, kami perlu suaramu, kami perlu tuntunanmu. Kami akan terus memuji-muji Engkau Tuhan. Kami akan terus Tuhan meninggikan namamu di tempat ini Tuhan. Sebab Kau layak terima sembah kami, Kau layak terima pujian Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami akan terus Tuhan bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kita akan naikkan syukur kita. Kita akan menyanyikan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata setiap kita. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Bacakan firman-Nya ya, bukan saya yang berbicara, bukan manusia yang berbicara. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita nyatakan janji Tuhan, kita nyatakan firman ini terjadi bagi setiap kita. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua diserahkannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, emani saudara pujiannya ini, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua diserahkannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, urusan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, urusan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Saudara imani pujian ini ya. Perkara kita Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Bagian kita percaya yang terjadi Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yes Tuhan, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Nyatakan sekali lagi, apa yang tak
apapun. Hanya firman Tuhan yang menjadi bagian kita hari-hari ini. Kita hanya di hati yang percaya, hati yang tetap berdoa, hati yang tetap setia tekun, itu menjadi bagian kita. Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu yang mau duduk boleh dipersilakan. Kalau mau berdiri juga nggak apa-apa. Pujian ini sungguh memberkati hari-hari ini. Kita punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Tempat perlindungan kita, tempat kita percaya. Mari saudara-saudara, apapun persoalan saudara, saya tidak tahu. Pak Perlina juga pasti nggak tahu sedalamnya persoalan apapun di dalam hati kita ya. Tapi Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai bukti doa kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Kami hidup karena percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Kami tak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan
Oktober ini kembali kami datang kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan. Kami mau senantiasa datang kepada Tuhan sebab Engkau lebih mengerti, lebih mengenal hidup dan hati kami, dan kami rindu untuk semakin mengenal hati Tuhan, mengenal akan jalan-jalan Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan sebab Engkau telah menyediakan jalan-jalan yang terbaik, jalan-jalan kemenangan bagi
kami. Terima kasih Bapa, saat hari ini Tuhan, kami rindu akan firman Tuhan. Kami rindu biar Engkau berbicara ke dalam hati kami, ke dalam pikiran kami, secara khusus Tuhan, sehingga kami semakin mengerti dan memahami. Engkau yang memberikan kami roh hikmat, pewahyuan, pengertian akan firman Tuhan, sehingga kebenaran yang kami dengar bukan saja menjadi sebuah pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh menjadi rema dan membangkitkan iman percaya kami akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami buka hati kami untuk pekerjaan roh-Mu dan pekerjaan firman di tengah-tengah kami. Kami mengikat segala pekerjaan iblis yang coba mengganggu kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan pada pagi hari ini. Kami sepakat menolaknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar anugerah dan berkat Tuhan dicurahkan pada saat firman Tuhan dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari ini karena anugerah Tuhan kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Jadi saya senantiasa kalau memuji Tuhan ya mestinya dengan ekspresi. Makanya saya tadi amin amin ya, untuk menyatakan bahwa apa yang Tuhan janjikan melalui pujian itu kita imani bahwa itu pasti akan terjadi atas hidup kita. Amin. Jadi jemaat jangan malu ya, jangan takut untuk mengekspresikan. Kalau kita mendengar sebuah pujian dan kita tahu itu adalah rema, mungkin firman yang Tuhan mau sampaikan, walaupun itu sebuah pujian, kita harus katakan amin. Puji Tuhan. Yes Lord. Ya. Jadi ekspresi kita harus lebih berkembang. Ya, jangan malu-malu karena ini adalah ibadah. Ibadah dalam gereja karismatik ini ada kebebasan roh, tapi tentunya dengan keteraturan tentunya ya. Jangan malah mengganggu, tapi betul-betul lahir dari hati mengaminkan firman Tuhan, bukan untuk menunjukkan kepada orang, tapi sungguh-sungguh kita mau bahwa apa yang kita pujikan ini, kita sembah ini betul-betul lahir dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, tema khotbah hari ini adalah ketulusan dalam pelayanan. Mari sama-sama kita berkata 1, 2, 3. Ketulusan dalam pelayanan. Ya, kita akan baca ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Karena ayatnya hanya 4 ayat, maka kita akan membaca bersama-sama. Ya, suara saya agak serak-serak seksi ya. Bukan bahasa ya. Jadi nggak apa-apa ya. Yang penting apa yang disampaikan boleh kita dengar dengan iman. Oke. Ayat 1 sampai dengan 4 kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Bapak Ibu Saudara, di masa sekarang ini, hati yang bersih, hati yang jujur, hati yang tulus, ini adalah sesuatu yang langka. Apalagi di dunia ini dipenuhi dengan kemarahan, pertikaian, dengan nafsu dan ambisi yang jahat, sehingga menyebabkan hati manusia menjadi begitu jahat. Bahkan tadinya kita yang memiliki hati yang bersih, hati yang murni, tapi oleh karena situasi yang menghimpit kita, seringkali kita terbawa arus dengan situasi dunia.
sehingga kita ikut membenci, ikut mendendam, ikut juga ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan jahat oleh karena kita mengalami tersakiti hati. Kita mengalami konflik dalam batin kita, sehingga reaksi kita pada waktu mengalami hal-hal demikian adalah membalas apa yang sudah dilakukan yang jahat kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di masa sekarang ini kita sebagai orang percaya membutuhkan ketulusan dalam hidup kita. Amin. Dan bukan saja dalam hidup kita perlu memiliki hati yang tulus, apalagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tentunya kita perlu memiliki hati yang bersih, hati yang tulus. Mazmur 73, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan melihat ayat dalam 1 Petrus 5 ini, Mazmur 73 ayat 1 berkata demikian. Kita akan baca ayat ini karena saya percaya inilah yang bisa menyebabkan banyak orang jatuh dalam ketidaktulusan. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Amin. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi Asaf berkata begini, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Karena apa? Sebab aku cemburu kepada pembuang-pembuang. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah, dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Asaf, Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia tentunya, sebagai pemimpin puji-pujian juga, pelayan Tuhan, ada masa dalam hidupnya dia telah melihat bahwa dia telah hidup benar, hidup bersih, tapi yang dia lihat hidupnya ini tidak lebih baik daripada mereka yang berbuat jahat. Bahkan dia banding-bandingkan, ternyata orang yang berbuat jahat hidupnya lebih senang, lebih enak, lebih diberkati secara material. Tapi dia mengalami penderitaan yang cukup banyak. Dan ada satu ketika dia cemburu dengan yang dia lihat. Ya. Dan pada waktu dia cemburu, apa yang terjadi? Asaf bersaksi dalam Mazmurnya, dia berkata begini. Waktu dia cemburu kepada orang-orang yang berbuat jahat itu, malah dia kena tulah. Dia malah mengalami penderitaan yang lebih berat lagi.
Dan akhirnya sampai situasi di mana dia datang kepada Tuhan. Dia masuk ke tempat kudus. Dia berperkara, Tuhan, kenapa penderitaan saya bukan tambah selesai cepat, tapi makin bertambah-tambah. Ternyata dia tahu bahwa dia telah cemburu dengan orang-orang yang berbuat jahat. Dan akhirnya yang harus dilakukan oleh dia adalah Tuhan memperlihatkan bahwa kesudahan daripada orang-orang berbuat jahat itu adalah kehancuran, kebinasaan dalam kedahsyatan dalam waktu singkat. Karena hidup kita singkat, Bapak Ibu. Jadi di sini kita lihat bahwa ternyata dari semua peristiwa yang dia lihat ini, dia baru menyadari sesungguhnya Allah itu baik. Amin. Bagi mereka yang tulus hati dan yang bersih hati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang semakin hari akan bertambah, berlipat kali ganda di dalam hidup kita, maka kita harus menjaga ketulusan hati. Jangan biarkan hati kita kotor dengan situasi yang menghimpit kita. Sehingga yang tadinya kita semangat melayani, yang tadinya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, tapi oleh karena situasi yang menghimpit kita, kita mulai tidak memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Kita meninggalkan perkara-perkara yang dulu kita lakukan dengan tekun, dengan setia. Tapi waktu kita melihat seakan-akan yang kita lakukan ini sia-sia di hadapan Tuhan, kita mulai meninggalkan akan hal-hal yang dulu kita lakukan di dalam kebenaran. Ya, jadi mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, mari sadari bahwa ketulusan itu sangat diperlukan atas hidup kita, bahkan dalam pelayanan kita. Nah, ketulusan hati itu apa? Saya tuliskan di sini. Ketulusan hati itu adalah sikap hati yang suci. Amin. Kemudian bersih, jujur, tidak pura-pura atau tidak munafik, memberi atau melakukan sesuatu dengan kesungguhan dan kerelaan. Ya, itu adalah. Kemudian ikhlas, tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan balasan. Nah, inilah arti daripada ketulusan hati. Kita harus menjaga hati kita untuk senantiasa tulus sampai kita betul-betul melakukan apa yang dikatakan tadi, ya. Jujur, bersih, tidak rela, tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan balasan. Nah, salah satu hal yang merusak pelayanan adalah karena pamrih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, akhirnya jika kita melakukan pamrih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu, ada istilah katakan ada udang di balik bakwan. Batu ya. Kalau bakwan itu enak ya. Tapi maksudnya ini artinya apa? Ada motivasi yang tersembunyi. Jadi melakukan segala sesuatunya itu dengan sebuah motivasi, tapi motivasinya adalah salah. Kalau motivasinya benar, itu dapat pamrih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau pamrih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah motivasi yang salah. Contohnya dalam pelayanan adalah pelayanan yang mencari keuntungan pribadi. Hati-hati kalau kita melakukan pelayanan, jangan hanya mencari keuntungan pribadi, dan itu tidak boleh. Kemudian ada pelayanan yang pasang tarif. Kalau khotbah, ya, saya punya tarif. Ada dulu hamba Tuhan yang punya tarif jutaan sekali khotbah. Kemudian ada juga minta fasilitas. Kalau pergi pelayanan ke daerah atau kemana, minta fasilitas, harus misalnya hotel. Hotelnya juga nggak boleh hotel bintang 3, 4, minimal 4 atau lebih bagus lagi bintang 5. Ya, kemudian motivasi yang salah itu misalnya ingin dipuji dan dihormati.
Kenapa bisa begitu? Kan semakin kita sebagai pelayan Tuhan, kita diurapi oleh Tuhan. Amin. Dan waktu kita diurapi oleh Tuhan, orang akan melihat, wah ini hamba Tuhan yang diurapi. Dan waktu dia merasa dirinya diurapi dan dipakai oleh Tuhan, maka kalau dia tidak menjaga hatinya tetap tulus, dia bisa membuat dirinya dipuji, supaya orang menghormati dia dengan memberikan fasilitas dan segala hal yang dia inginkan. Itu adalah pamrih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan untuk menjaga ketulusan dalam pelayanan? Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Yang pertama adalah untuk kita menjaga ketulusan dalam pelayanan. Yang pertama adalah melayani dengan kerelaan. Mari kita baca bersama-sama ayatnya tadi ya, dalam ayat yang kedua. Bisa ditampilkan ayat yang kedua ya. Firman Tuhan berkata, ini 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Nanti di poin-poinnya juga ada ayat-ayatnya ya. Oke. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Yang pertama adalah melayani dengan kerelaan. Bapak Ibu Saudara, menjadi gembala ini bukan sekedar saya yang jadi gembala dari jemaat BB Alpha Omega. Tapi setiap kita sebenarnya diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menggembalakan apa yang Tuhan percayakan untuk kita kelola, atau kita didik, atau kita bina, atau kita asuh. Ya. Jadi dalam penggembalaan ini Bapak Ibu Saudara, misalnya dalam keluarga. Dalam keluarga, seorang suami atau seorang ayah, dia harus menggembalakan keluarganya dengan baik, dengan benar, ya, dengan ketulusan hati. Karena kenapa? Karena keluarga, istri dan anak-anak adalah apa yang Tuhan percayakan, atau bisa disebut domba-domba yang Tuhan percayakan untuk dididik, dibina dengan baik, diasuh, dikelola dengan baik. Jadi sebagai suami, tugasnya, tanggung jawabnya adalah untuk menafkahi keluarga sehingga keluarga dapat terpenuhi kebutuhannya. Itu tugas tanggung jawab daripada seorang suami sebagai gembala. Jadi setiap kita gembala ini bukan bicara soal jabatan, tapi bicara soal fungsi yang harus kita berikan. Kalau saya memang sebagai gembala, fungsi saya adalah membuat jemaat mengenal Tuhan, bertumbuh dalam iman, mengetahui jalan-jalan Tuhan dan kehendak Tuhan, sehingga mereka hidup dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, demikian juga misalnya istri. Tanggung jawab istri adalah untuk membuat anak-anaknya itu semuanya hidup dalam kehidupan yang ilahi. Tugas dia mendoakan suami, mensupport suami, mendukung suami dalam pekerjaan. Kemudian juga istri juga akan mendidik anak-anak supaya anak-anak bisa bertumbuh sehingga mereka memiliki masa depan yang cerah, khususnya hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, Amsal 31 itu dengan jelas menuliskan tentang apa? Tentang tanggung jawab dan tugas seorang istri yang baik. Karena istri yang baik ini, istri yang hebat ini adalah seperti permata. Ya, sesuatu hal yang sangat berharga. Bahkan berbahagialah suami-suami yang memiliki istri yang demikian. Nanti ibu-ibu dan khususnya mereka yang mau menikah ya, baca Amsal 31 supaya menjadi wanita-wanita yang hebat, ya, yang berdampak. Nah, jadi di sini kita lihat juga tanggung jawab anak. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak? Anak adalah harus menghormati orang tuanya. Anak juga harus hidup dalam takut akan Tuhan.
Dan kalau dia diberikan tugas dalam pekerjaan rumah tangga, misalnya perempuan gitu ya, diberikan tugas-tugas, harus melakukannya semuanya itu dengan kerelaan. Jadi dalam semua tugas-tugas yang dipercayakan kita sebagai gembala, ya, kita harus melakukannya dengan kerelaan, tanpa paksaan. Coba seandainya nih, suami merasa bahwa menafkahi keluarga ini adalah sesuatu hal yang terpaksa, kira-kira bagaimana Pak Bis? Keluarganya akan hancur. Dia senang-senang sendiri, ya, karena dia mikir, wah saya waktu masih muda nih kepengen nih main game, misalnya gitu nih contoh. Tapi saya waktu itu belum kerja, jadi susah nih main game, kan mesti sewa rental misalnya. Jadi setelah saya kerja, setelah menikah saya kerja, wah saya nih puas-puasin nih main game gitu ya. Sampai akhirnya keluarganya ditelantarkan. Pulangnya sampai pagi gitu ya. Habis pulang kantor dia bukan pulang ke rumah, dia mampir dulu main game, di rental gitu ya. Dia lupa dengan keluarganya. Ini adalah contoh jika melakukannya dengan terpaksa. Tapi sebagai tugas tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak, kita harus tahu, kita harus melayani dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Ya, nah Petrus mengingatkan agar para penatua dalam pelayanan penggembalaannya melakukan semuanya bukan karena paksaan, tapi karena sukarela. Ya, jadi di sini itu adalah sesuatu hal yang penting yang harus kita lakukan. Nah, contohnya Bapak Ibu Saudara, saya sebagai gembala, tugas saya adalah menggembalakan dan mengawasi kawanan domba yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, makanya saya sebagai gembala seringkali menghubungi beberapa jemaat yang berdasarkan pantauan, ya, berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan, dia butuh untuk dilayani, butuh untuk didoakan. Nah, jadi kami secara aktif menghubungi dan menunggu waktu Tuhan yang pas. Kalau nggak ada signal, nggak ada sesuatu yang dapat daripada Tuhan, kami nggak akan melangkah sampai kami dapatkan sesuatu untuk melakukannya. Ya, jadi saya melakukan hal ini, beberapa jemaat sudah mengalaminya. Semuanya itu untuk apa? Bukan untuk mempermalukan, bukan. Tapi untuk membuat jemaat bertumbuh dalam iman. Karena ada penghalang-penghalang yang bisa menghalangi jemaat untuk tidak bisa bertumbuh, yang mungkin tidak diketahui dan tidak dimengerti oleh jemaat. Ada misalnya ikatan dosa, ada kutuk yang mengikat, yang mungkin selama ini tidak dimengerti oleh jemaat, maka kami berdasarkan apa yang Tuhan sampaikan, kami layani. Nah, ini adalah contoh bagaimana tugas kami dalam melaksanakan tanggung jawab dengan kesungguhan. Ya, demikian juga kita dalam melayani sebagai dalam keluarga, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita harus melakukannya dengan kesungguhan hati. Tidak dengan terpaksa, tapi melakukannya dengan sukarela. Ya, walaupun dalam kita melayani tentunya banyak tantangan. Ya, saya sendiri sebagai gembala banyak tuh. Ya, bukan saya ya, banyak juga gembala-gembala mengalami hal yang sama. Disalah mengerti, bahkan difitnah, dihakimi, dan lain sebagainya. Banyak Bapak Ibu Saudara. Dan demikian juga kita waktu kita melayani, kita melakukan hal yang baik dalam keluarga kita. Jangan juga kita berpikir semuanya akan baik-baik saja. Belum tentu. Perbuatan baik yang kita lakukan pun ya bisa juga dicelah oleh orang, betul kan? Kita sudah melakukan hal yang terbaik, tapi orang masih aja mencari celah untuk membuat kita, wah kita ini salah. Jadi manusia itu seringkali bukan melihat 1000 kebaikan yang dia terima dari orang itu, tapi lebih cenderung untuk mencari satu kesalahan dari orang itu.
Itulah kecenderungan manusia. Jadi dia lupakan itu yang baik itu yang 1000, tapi dapat aja satu yang jelek dalam diri kita. Dan namanya kan manusia ya, nggak ada yang sempurna ya. Wah, itu bisa jadi senjata untuk menjatuhkan kita. Tapi biarlah itu ya, semua mengalami hal yang demikian. Tapi kita tetap melayani, kita tetap melakukan yang baik ya. Sekalipun ada banyak tantangan. Karena kita melakukannya bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan ya. Nah, pelayanan karena keterpaksaan itu bisa menyebabkan sungut-sungut ya. Berikut ya, coba. Bisa menyebabkan sungut-sungut dan akan menjauhkan seseorang dari mengerjakan sesuatu dengan semangat yang memberi yang terbaik atau secara excellent menjadi keterpaksaan. Jadi jangan pernah melakukan pelayanan segala hal itu dengan terpaksa. Tapi untuk membuat kita menjadi orang yang mengerjakan pelayanan itu dengan baik, kita harus melakukannya dengan semangat. Semangat untuk apa? Memberikan yang terbaik, melakukan yang excellent. Sekalipun ada banyak orang yang mencemooh, menghina, menjelek-jelekan, itu enggak, kita jangan terpengaruh ya. Harus kita tetap fokus untuk melakukan pelayanan itu, memberi yang terbaik. Karena kita melakukannya bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang kamu lakukan itu bukan untuk manusia, lakukan untuk Tuhan. Nah, apalagi pekerjaan Tuhan, pelayanan. Kalau kita tidak melakukannya dengan baik, maka itu juga tidak melakukannya untuk Tuhan. Nah, kita juga akan menanggung banyak kesukaran. Tapi kalau kita melakukannya dengan baik, maka Tuhan memperhitungkan segala hal yang kita kerjakan. Pelayanan yang dikerjakan dengan kerelaan, ya, yaitu dengan tulus dan sungguh-sungguh, akan jadi berkat bagi orang yang dilayani dan akan menyukakan hati Tuhan. Ya, jadi jangan dengan terpaksa. Tuhan mau setiap kita melakukannya di dalam kerelaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah melayani dengan pengabdian. Ini ayatnya yang kedua saya akan bacakan tadi ya. Di dalam 2 bagian B. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Lawan kata dari pengabdian, slide berikut, adalah mencari keuntungan. Nah, keuntungan yang kita bisa cari melalui pelayanan bisa saja seperti keuntungan finansial, mendapatkan jabatan, kemudian misalnya akses untuk mendapatkan banyak kemudahan. Itu adalah keuntungan-keuntungan dan menjadi keuntungan yang dikejar dalam pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam pelayanan ini hanya mengejar keuntungan, maka kita akan mencapai satu situasi di mana kita menjadi lemah. Atau waktu kita tidak mencapai apa yang kita kejar itu, kita menjadi kecewa dan marah. Tapi pada waktu kita melakukan segala pelayanan ini dengan pengabdian, hasilnya pasti berbeda. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang awalnya melayani dengan hati yang tulus, tapi oleh karena kebutuhan hidup, oleh karena banyak hal dalam hidupnya, sehingga hatinya sudah tidak tulus lagi karena mengejar finansial, kebutuhan hidup. Ada juga yang mengejar popularitas, ketenaran, ya, karena dia dipakai oleh Tuhan, misalnya dalam karunia kesembuhan dan mujizat, apalagi pelayanan profetik, kenabian. Wah, pasti jemaat-jemaat yang suka dengan mengetahui masa depan, wah, ini hamba Tuhan ini pasti terkenal ya, karena dia bisa melihat masa depan. Dia bernubuat, dia bilang, Tuhan memperlihatkan kepada saya, misalnya kamu akan mengalami hal ini, bulan ke-5 kamu akan mengalami kenaikan jabatan, misalnya seperti itu.
dan banyak hal. Biasanya hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, kesembuhan, mujizat yang merupakan pelayanan kuasa ya, apalagi yang spektakuler, ini akan dicari oleh jemaat. Dan tentunya hidupnya menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Saya lihat ada sebuah namanya di media sosial ya, zaman kan sudah cepat ya, berita-berita begitu cepat. Jadi ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa dan dianggap mereka itu adalah hamba Tuhan yang memanfaatkan karunia mereka untuk mencari keuntungan. Padahal itu belum tentu benar. Dan saya yakin hamba Tuhan ini tidak melakukan hal itu. Bahkan dituduh bahwa hamba Tuhan ini melakukan pelayanan palsu, hamba Tuhan palsu katanya. Nah, padahal saya yakin mujizat yang dia lakukan ini bukan karena kemampuan dia, tapi karena Tuhan yang melakukan mujizat itu. Ya, nah jadi di sini kita harus melayani dengan pengabdian. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan diri kita, karena banyak kali orang melayani itu untuk aktualisasi diri sendiri. Tapi yang harus kita lakukan, kita melayani untuk nama Tuhan yang dipermuliakan. Hamba-hamba Tuhan harus hati-hati supaya jangan sampai dirinya yang dipuji lebih tinggi daripada Tuhan, tapi harus sampai kepada biarlah Tuhan yang semakin dikenal, ya, bukan dirinya yang semakin dikenal. Banyak cerita dari hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai lupa dengan hal itu, Tuhan tegur. Dan waktu Tuhan tegur, dia bertobat. Dia bilang, ya Tuhan, saya tahu ternyata saya sudah mulai merasa dipuji. Biasanya orang semakin dipuji kan makin senang ya. Apalagi kalau dipakai Tuhan, makin senang. Tapi tanpa disadari dia sempat mencuri kemuliaan nama Tuhan. Nah, di situ Tuhan menegur hamba Tuhan itu sehingga dia berbalik dari jalannya yang sudah mulai menyimpang, yaitu sudah tidak hidup dalam ketulusan dalam melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat bahwa kita harus terlepas dari sebuah hal yang merupakan sikap dari orang-orang yang tidak mengabdi dengan benar, yaitu sikap serakah dan tamak. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang bisa membuat Tuhan tersaingi Bapak Ibu Saudara adalah uang, betul ya, mamon. Makanya Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, kamu harus memilih mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada mamon. Nah, orang yang mengabdi kepada mamon, dasarnya sikapnya adalah memiliki sikap serakah, sikap tamak, rakus. Ya, kita harus jaga itu dalam hidup kita. Kita harus mengendalikan diri kita. Kita juga bisa mengendalikan mungkin misalnya perut kita, supaya jangan akhirnya sikap-sikap demikian tanpa kita sadari membuat kalau semakin misalnya sikap serakah ini kita biarkan dalam satu sisi, makin lama sikap itu semakin kuat sampai kepada banyak sisi kehidupan kita. Akhirnya kita menjadi orang yang serakah, tamak. Waktu melihat ada kesempatan untuk mendapatkan sesuatu, kita kejar dengan cara yang walaupun itu tidak halal. Karena kenapa? Serakah. Kita harus belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk membuang. Kita harus terlepas dari sikap serakah dan tamak itu. Tentunya dengan semangat pengorbanan dan pengabdian diri itulah yang akan membuat pelayanan kita menjadi pelayanan yang hasilnya akan luar biasa. Tapi kalau kita hanya mengejar kepentingan diri sendiri, kita nggak akan pernah berdampak. Tapi waktu kita melakukan pengabdian dengan baik, itu akan membuat berdampak luar biasa. Ada sebuah kisah, yaitu Thomas Alva Edison. Ya, dia adalah seorang yang dia disebut sebagai orang yang terkenal sebagai penemu bola lampu hijau atau bohlam. Ya, nah, sebagai penemu bohlam ini, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kisah hidupnya, ternyata waktu kecil
dia itu hanya mengenyam pendidikan sekolah hanya beberapa bulan, diperkirakan hanya 3 bulan dia sekolah. Tapi setelah itu dia dapat surat, orang tuanya, ibunya dapat surat dari guru yang mengatakan bahwa anak ini, Thomas Alva Edison, tidak bisa di sekolah, ya, tidak bisa berada di sekolah, dan dianggap sebagai, ya, bahasa zaman dahulu mungkin kurang pintar. Ya, disebut bahkan gurunya mengatakan dia ini sakit jiwa, ya, sakit jiwa. Dan akhirnya ibunya mengambil inisiatif untuk membuat Thomas Alva Edison ini belajar di rumah saja. Ibunya kebetulan dia sebagai seorang guru, dia didik Thomas Alva Edison sampai akhirnya dia menjadi seorang penemu, ya, peneliti. Dan melalui penemuannya, yaitu menemukan bola lampu pijar, disinilah kita bisa menikmati listrik. Coba seandainya Thomas Alva Edison menyerah, ya, dan dia juga tidak mendapatkan seorang ibu yang peduli dengan penuh pengabdian mendidik anak ini sampai akhirnya dia menjadi seorang yang hebat. Tentunya apa yang dia, misalnya ibunya hanya melihat bahwa Thomas Alva Edison ini hanya seorang yang memang gak bisa dididik. Ini anak ini, kalau bahasa zaman sekarang dia disebut diglesia. Diglesia itu adalah seseorang yang situasi belajarnya itu gak bisa statis, yaitu sulit beradaptasi dengan situasi belajar yang statis. Jadi orangnya ini sukanya gak bisa cuma duduk waktu dengar di sekolah, tapi aktif. Ternyata dia bukan seperti orang yang mengalami gangguan jiwa menurut gurunya, tapi ternyata ini sebuah sifat yang gak bisa statis, dia harus aktif. Sampai akhirnya setelah diajar oleh ibunya, dia rajin membaca buku-buku ilmiah karena dia punya passion untuk belajar ilmiah. Dan akhirnya dia menjadi orang yang berhasil dan sukses. Saya yakin itu semua berkat dari juga salah satunya adalah seorang ibu yang memberikan pengabdian kepada anaknya. Ya, mungkin tadinya anaknya berpikir punya masa depan yang suram, tapi oleh pengorbanan seorang ibu dia menjadi anak yang hebat. Ya. Nah, dengan menyadari posisi sebagai hamba atau budak, maka apapun pelayanan yang dipercayakan Tuhan akan menjadi tanggung jawab kita untuk dikerjakan dengan penuh pengabdian. Jadi lakukan semua pelayanan itu dengan menyadari kita ini adalah hamba. Nah, hamba sejati tidak memikirkan upah. Amin. Karena itu adalah hal yang pasti dijamin oleh Sang Tuhan. Coba dipikir. Kalau kita misalnya bekerja dalam satu perusahaan, kita yakin kan bahwa pada akhirnya di akhir bulan kita akan mendapatkan gaji. Nah, demikian juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan di atas segala Tuhan, kita sebagai hambanya, Tuhan pasti menjamin hidup kita. Matius 6 ayat 33 kan jelas berkata, kalau kamu cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan pasti memberikan upah. Jadi hamba yang sejati tidak memikirkan pekerjaan itu hanya sekedar orientasinya karena upah. Amin, mengerti ya? Pasti Tuhan yang jamin. Nah, yang paling penting adalah Sang Tuhan itu yang disenangkan. Itu sudah cukup. Amin. Waktu kita menyenangkan hati Tuhan, kita melakukan pelayanan dengan memberikan yang terbaik, maka upah itu dari Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Ya. Kalau Tuhan memberikan, maka Dia akan memberi dengan berlipat kali ganda. Sama seperti kalau kita melihat seorang, misalnya hamba ya, misalnya bawahan kita lah. Kita lihat ini bawahan kita ini orangnya takut, orangnya juga bekerja dengan rajin, bekerja dengan pokoknya benar-benar melakukannya dengan yang terbaik. Dia datang pagi, dia selesai juga
sampai akhir dia menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai atasan tentunya sayang kan kepada bawahan yang melakukan hal demikian. Apalagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti memperhitungkan segala hal yang kita lakukan sebagai hamba dengan setia waktu kita melakukan. Nah, kiranya status kehambaan yang penuh pengabdian ini bukan sebuah teori aja yang sering kita dengar, tetapi menjadi prinsip yang sungguh-sungguh harus kita hidupi. Amin. Kita harus menghidupi gaya hidup yang mau mengabdi dengan sungguh-sungguh. Oke, yang ketiga, yang terakhir, melayani dengan keteladanan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan begini. Kita lihat ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Sebagai orang yang mengaku diri sebagai pelayan, kita harus punya mental hamba, ya. Bukan mental seperti bos. Mental seperti bos itu artinya seperti apa? Maunya dilayani. Padahal Tuhan bilang kalau kamu mau jadi pemimpin, mau jadi besar, kamu harus menjadi hamba atau menjadi pelayan. Terus mental yang seperti bos itu adalah segalanya mau disiapkan dan disediakan. Dan juga ingin mendapatkan banyak fasilitas. Itu adalah mental bos. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, sebagai jemaat Tuhan, kita seringkali meminta berkat daripada Tuhan dengan pola pikir mental sebagai bos. Ya, mentang-mentang kita tahu bahwa kita ini adalah anak Allah, ya kan? Maka kita maunya semua fasilitas, ya, semua fasilitas itu diberikan karena kan saya anak Allah. Hati-hati. Jangan sampai akhirnya kita sudah melenceng, kita sudah menyimpang. Akhirnya kita mau dilayani, kita mau dapat banyak fasilitas, segala sesuatu disiapkan dan disediakan karena saya ini adalah anak raja di atas segala raja. Tetap kita harus menghamba, hati yang menghamba, bukan mental seperti bos. Nah, pesan firman Tuhan itu sangat tegas dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu jangan memerintah, tapi beri keteladanan di dalam pelayanan. Amin. Biasanya kalau kita menjadi seorang pemimpin, punya posisi pemegang otoritas, maka orang-orang dunia itu kan memakai otoritas itu, kekuasaan itu untuk memerintah. Bahkan Alkitab katakan dengan tangan besi, memerintah dengan tangan besi. Tapi prinsip Alkitab kepada setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh memerintah, apalagi sebagai gembala, pelayan Tuhan. Kita tidak boleh memerintah, tapi memberi keteladanan. Itu yang paling penting. Beri teladan, bukan memberi perintah. Nah, area apa saja yang perlu kita jadikan sebagai sebuah keteladanan? Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, mari bisa ditampilkan ayatnya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Yang pertama adalah perkataan. Jadi perkataan kita itu harus baik, perkataan yang benar, ya, perkataan yang membangun, perkataan yang menasehati. Itu harus keluar dari hidup kita karena kita mau jadi teladan. Bagaimana kalau kita mau jadi teladan tapi perkataan yang keluar adalah perkataan yang membunuh karakter, membuli, menyakiti, perkataan kotor? Tentunya kita tidak bisa menjadi teladan. Tapi kalau kita mau jadi teladan, orang akan lihat lewat perkataan kita. Walaupun ada yang bilang gini, misalnya alasannya gini, saya sih sebenarnya orangnya baik, ya kan? Tapi nggak tahu nih mulut saya nih kalau ngomong memang agak pedas, ya kan?
Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau tenggelam dalam hadirat Tuhan, Tuhan mampu mengubah ya karakter cara bicara kita. Ya tentunya begini, apa yang keluar dari mulut kita itu kan lahir dari hati ya. Maka waktu kita keluar, sekalipun mungkin perkataan kita keras, biasanya kan maaf nih bicara soal suku Batak, Manado, ya kan orang-orang dari Indonesia Timur kan ngomongnya kan keras kan, suaranya kan keras. Tapi kita tahu, kita bisa bedakan ini perkataannya, suaranya yang keras atau perkataannya yang nyakitin gitu ya. Nah kalau perkataan nyakitin kita tahu berarti hatinya yang sedang sakit, sehingga dia berkata-kata dengan perkataan yang menyakitkan. Tapi kita mau menjadi teladan, perkataan kita harus semakin membangun, menasehati, menguatkan, ya, mensupport, mendukung, memberi semangat. Itu adalah perkataan-perkataan yang menjadi teladan dalam hidup kita. Kemudian dalam tingkah laku, setelah kita teruji dalam perkataan, yang kedua adalah dalam hal tingkah laku kita. Antara pikiran dengan perkataan dan perbuatan itu harus sama, selaras. Itulah yang disebut dengan integritas, kejujuran. Jadi kalau kita menjadi teladan, orang akan melihat apa? Perbuatan. Bahkan orang gak akan lihat perkataan kita yang manis, yang baik. Tapi kalau dia lihat perbuatan kita tidak mencerminkan seperti yang kita perkatakan, kita bilang, wah ini orang cuma ngomong gede doang, ngomong besar doang, pinter ngomong. Kalau ayat firman, wah semuanya diceritakan pakai ayat firman, tapi perbuatannya nol besar. Ya, nah ini adalah area keteladanan yang harus kita perhatikan, adalah tingkah laku kita. Perbuatan kita harus selaras, harus teruji dalam perkataan, teruji dalam tingkah laku, terus naik lagi dalam hal apa? Dalam kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa berbuat baik, betul gak? Misalnya kita memberi bagi orang yang lemah, bagi orang yang miskin, kita bisa berbuat baik. Tapi kalau motivasinya salah, itu juga gak berkenan di hadapan Tuhan. Benar kan? Ada orang yang korupsi, mendapatkan kekayaan dari hasil korupsi, tapi untuk menutupi perbuatannya yang jahat itu, dia nyumbang, dia memberi. Berarti motivasinya salah, supaya orang memuji dia. Wah ini orang soal memberi hebat. Jadi motivasinya salah. Karena firman Tuhan berkata begini, waktu kita memberi tanpa kasih, maka itu adalah sia-sia. Coba kita lihat ayatnya dulu deh. 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Udah punya semua bahasa, sampai bahasa malaikat tahu. Malaikat ngomong dia tahu mengartikan dan menafsirkan. Wah luar biasa deh. Tapi kalau tanpa kasih, itu seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Jadi kosong ya. Terus yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia apa tuh? Untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Wah, luar biasa nih. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, ini mujizat luar biasa. Waktu dia punya iman, dia bisa memindahkan perkara-perkara yang sulit, perkara besar, dia bisa menyelesaikan dengan mudah. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Padahal melakukan perkara besar, melakukan perbuatan yang bagi orang kagum, spektakuler, tapi tanpa kasih nggak berguna. Terus yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar untuk nama Tuhan, demi nama Tuhan. Ya, jadi martir sekalipun, wah ini ya, dibakar
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi. Ya. Segala perbuatan baik aja belum tentu benar ya. Apalagi kita sebut ini perbuatan baik, tapi tanpa kasih semuanya tidak berguna, tidak berfaedah. Harus didasari kasih. Makanya Alkitab berkata gini, kemarin saya di pesan dari hatinya menyampaikan tentang tema memiutangi Tuhan. Apa itu memiutangi Tuhan? Yaitu jika kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, orang yang miskin. Kita memiutangi Tuhan. Jadi kata-katanya bukan hanya memberi, tapi memberi dengan kasih. Belas kasihan kepada orang yang miskin dan orang yang lemah. Itu yang akan membuat Tuhan berhutang. Tapi kalau kita memberi dengan motivasi yang salah, tanpa kasih, tanpa pengorbanan, tanpa pengabdian, maka itu sama juga bukan memiutangi Tuhan. Ya, tidak bisa diartikan sebagai memiutangi Tuhan. Jadi di sini harus dasarnya kasih. Sudah teruji dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, harus teruji lagi yang selanjutnya, yaitu dalam kesetiaan. Kasih itu kekal. Amin. Kasih itu selama-lamanya. Ya. Kasih itu tidak berkesudahan. Dalam firman Tuhan katakan begitu ya. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, tapi kasih itu kekal, tidak berkesudahan. Oleh karena itu, kita harus konsisten dalam melakukan perbuatan kasih yang didasari oleh kasih. Konsisten itu berarti terus-menerus. Waktu kita konsisten terus-menerus, itu yang disebut dengan setia. Ya. Setia melayani, setia mengasihi, kemudian setia untuk berdoa dan baca firman. Amin. Kemudian setia berkorban untuk jadi berkat. Itu harus setia, teruji. Kasih kita harus teruji dengan yang disebut dengan setia, konsisten. Karena firman Tuhan berkata orang baik itu banyak, tapi siapakah yang mendapatkan orang yang setia? Susah, sedikit. Ya, yang saya lupa tadi, setia dengan pasangan gitu ya. Ya ada istilah yang disebut dengan rambu-rambu orang galau katanya. Yang pertama katanya S tanda strip. Artinya kan kalau rambu-rambu itu artinya apa? S di strip, dilarang stop. Ya, kalau rambu-rambu orang galau mengatakan dilarang selingkuh. Kemudian ada P tanda strip. Itu artinya dilarang parkir. Ya kan? Nah, maka yang bagi orang galau dilarang apa? Dilarang putuskan aku. Dilarang putusin aku. Terus ada lagi tanda puter balik, terus tanda strip. Itu artinya dilarang muter balik. Tapi bagi rambu-rambu orang galau dikatakan apa? Dilarang balik kepada mantan. Ya. Kemudian ada yang ke kiri nggak boleh, ke kanan nggak boleh. Berarti kan tidak boleh ke kiri dan tidak boleh belok ke kiri, tidak boleh belok ke kanan. Bagi rambu-rambu orang galau dikatakan bahwa kalau bersama aku nggak boleh tengok kiri, tengok kanan. Sebab kalau tengok kiri, tengok kanan, aku putusin kamu. Gitu. Nah itu adalah contoh. Artinya semua orang kan menginginkan kesetiaan. Ya, pasangan kita inginkan pasangan kita setia. Apalagi Tuhan. Dan untuk kita menjadi teladan, kita harus setia, teruji dalam kesetiaan. Ini yang Tuhan cari. Dan yang terakhir, setelah teruji dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, yang terakhir adalah dalam kesucian. Firman Tuhan berkata Allah kita adalah Allah yang
kudus. Tuhan inginkan kita sebagai orang-orangnya harus hidup dalam kekudusan. Sebab kita tidak akan bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan. Coba Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Hidup damai berarti hidup dalam pengampunan, ya. Hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Allah kita Maha Kudus. Kalau kita mau datang kepada Tuhan harus dalam kekudusan. Kemudian satu lagi ayat yang terakhir, 2 Petrus 3 ayat 10 dan 14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita lihat aja di Gaza, ya. Gaza itu udah perang, wah banyak korban jiwa, dan kalau kita lihat nonton, kotanya hancur. Kalau waktu Tuhan datang, kehancurannya lebih mengerikan lagi. Dan kalau sampai hal itu terjadi, firman Tuhan katakan apa? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi jaga kekudusan, hidup dalam kesucian, ya. Bukan hanya karena kita udah rajin beribadah, bahkan kita sudah rajin melayani, tapi kalau kita tetap hidup dalam dosa, itu semua percuma. Tuhan tidak cari hal yang demikian. Tuhan melihat hati yang bersih, hati yang murni, hati yang kudus. Karena hanya orang-orang yang demikian yang dapat melihat Allah. Bukan karena pelayanan, bukan karena rajin beribadah, tapi hidup dalam kesucian. Ya, saya lihat iblis sedang buat kesucian ini adalah hal yang makin lama makin kabur. Saya dengar beberapa, bukan saja di luar negeri, khususnya di Indonesia, anak-anak SD dan SMP, ya, sebagian besar mereka sudah tidak suci lagi atau kehilangan keperawanan. Ini sangat menyedihkan. Karena kenapa? Iblis akan berusaha membuat umat Tuhan hidup di dalam ketidakkudusan. Jadi mari, kalau kita mau jadi teladan dalam hidup kita, kita harus teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian kita. Maka saya percaya kalau kita melayani dengan keteladanan, maka kita akan menjaga hati kita tetap tulus dalam pelayanan, baik itu dalam pekerjaan Tuhan maupun dalam keluarga, dimanapun Tuhan menempatkan kita sebagai pemimpin, kita harus terus menjaga ketulusan hati kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Tuhan Ku Mau Menyenangkan. Mari kita mau menghadap Tuhan. Kita mau menyatakan pernyataan ini di hadapan Tuhan lewat lagu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Tergelam bagai emas murni. Sekali lagi, Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi kudus dan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Tuhan, ku serahkan
itu semua aku berikan, semua aku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Amin Tuhan. Hanya itu Tuhan, Tuhanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi katakan pada Tuhan, menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Biarkan musik tetap mengalun. Kita perlu menjaga ketulusan dalam hati, sehingga hidup kita dan pelayanan kita boleh menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, waktu kita jadi orang-orang yang melakukan dan menjaga hati kita tetap tulus, maka firman Tuhan berkata kita akan memperoleh mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tuhan akan memberikan upah bagi setiap kita, karena Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hati dan bersih hatinya. Pagi hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan, Tuhan berkata, berbahagialah bukan saja mereka yang mendengar akan firman Tuhan, tapi berbahagialah mereka yang melakukan firman Tuhan. Tuhan mau setiap kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Di tengah keadaan dunia yang sangat sedikit orang yang tulus hati, tapi biarlah kita sebagai orang-orang percaya boleh hadir di tengah-tengah dunia ini dan tetap menjaga hidup dalam ketulusan. Bahkan juga dalam melayani Tuhan, kita harus memiliki hati yang tulus. Maka Tuhan akan berkenan atas hidup kita, dan hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini, jika jemaat Tuhan sudah mendengar akan firman Tuhan, mari kita mau merespon akan firman Tuhan. Kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, kami mau memiliki motivasi yang benar. Kami mau memiliki segala hal yang kami lakukan ini tanpa pamrih, tanpa balasan. Tapi kami mau melakukannya karena kami mengasihi Tuhan, dan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dan katakan kepada Tuhan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Bapa, hamba berdoa Tuhan, bagi setiap jemaat yang saat ini mengangkat tangan di hadirat-Mu, kami memiliki motivasi yang benar. Kami memiliki hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang murni Tuhan, jauh dari perkara-perkara duniawi Tuhan. Tuhan, bersihkan hati kami, murnikan hati kami, operasi hati kami Tuhan, supaya yang keluar dari hati kami adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, yang diberkatilah anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan untuk memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya kerinduan kami Tuhan. Tuhan itu firman Tuhan memberikan kami
kami hati yang tulus ya Tuhan, berikan kami hati yang rela Tuhan. Kalau kami tahu semuanya itu dari Engkau Tuhan, dan biarlah setiap persembahan yang kami berikan Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan memberkati orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan. Kami siap memberi dengan hati yang bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Janji-janjinya. Terima kasih Bapak buat segala hal yang Tuhan sudah berikan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami menyadari kami tidak dapat membalas akan kebaikan Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, apapun yang kami persembahkan dan kami kerjakan dan kami lakukan, kami mau melakukannya bagi Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan. Maka biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang saat ini beribadah, berikan kepada kami kesetiaan, berikan kepada kami hidup dalam kekudusan, hidup suci, hidup benar. Biarlah pada waktu Kau datang kedua kali, kami kedapatan tidak bercacat celah, tapi hidup kami boleh senantiasa semakin selaras dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan, dan rupa dan gambar Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Kami mau memberikan segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Biar bagilah segala
hal, sebab Engkau yang layak menerima segala pujian itu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami pergumulan dalam masalah keuangan finansial. Kami percaya Bapa, pada waktu-Mu, waktu yang terbaik, maka Engkau akan mengadakan mujizat dan terobosan. Sebab kami tahu Tuhan tidak akan membiarkan kami terus di dalam penderitaan, tetapi Tuhan menghibur kami, menguatkan kami dengan segala berkat-berkat dan segala janji-janji yang luar biasa yang Tuhan pasti akan genapi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami oleh Bapa menghadapi setiap proses yang kami alami Tuhan dengan ucapan syukur, dengan percaya bahwa pada waktunya kami akan melihat kemuliaan tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan. Sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupi, lebih daripada cukup. Tuhan memberikannya bagi setiap kami. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa bagi Bu Titin Tuhan. Tuhan juga sembuhkan, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan Tuhan. Bilur-bilur Yesus yang ajaib menjamah sebab anggota jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Organ-organ tubuh yang lemah, yang sakit saat ini, dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan Tuhan menjamah bagian tubuh yang sakit itu dalam nama Yesus. Dan biarlah kami boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan sediakan, bahwa kami boleh hidup dalam kesembuhan ilahi, kami boleh hidup dalam kesehatan ilahi yang Tuhan sediakan, karena sudah Engkau lakukan di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang bekerja. Tuhan berikan kesetiaan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan menuntun langkah-langkah kehidupan mereka. Janji Tuhan Engkau berkata mereka akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Biarlah janji itu digenapi atas jemaat Tuhan. Kami percaya Bapa, jika kami mengerjakannya dengan tekun, dengan kesetiaan Bapa, maka Tuhan akan memperhitungkannya Tuhan. Dan Tuhan yang berjanji setia, maka kami akan melihat Tuhan anak-anak Tuhan Engkau tempatkan dalam posisi-posisi yang penting, dan Tuhan promosikan mereka Bapa sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang sekolah kuliah, yang sedang di bangku pelajaran Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan juga mereka kecerdasan, hikmat, sehingga mereka dapat menyelesaikan sekolah kuliah mereka dengan baik. Tuhan yang mencukupi segala dana-dana yang dibutuhkan mereka di dalam mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kami percaya Tuhan menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Maka kami percaya Bapa, masa depan yang baik, masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Ada banyak hal juga kami mau bawa akan pemerintah bangsa dan negeri kami Tuhan. Kami ada di Indonesia bukan perkara kebetulan. Kami mau bawa negeri ini senantiasa di hadirat Tuhan. Biar Tuhan mencurahkan belas kasih-Mu, anugerah-Mu dan berkat Tuhan. Bahkan shalom Tuhan turun atas Indonesia, sehingga negeri ini senantiasa damai, senantiasa aman Tuhan, dan menjadi negeri yang makmur dan diberkati oleh Tuhan. Kami memberkatikan pemerintah bangsa kami Tuhan. Berikan kepada mereka baik Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan daerah Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, sampai ke RT RW. Berikan kepada setiap pemimpin bangsa kami, yaitu roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat membawa negeri ini dalam setiap kebijakan keputusan yang mereka ambil, membuat negeri ini sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Jauhkan dari korupsi, jauhkan dari mencari kepentingan diri sendiri, sehingga negeri ini boleh mengalami terobosan dan kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Sebab kami percaya doa-doa kami tidak pernah sia-sia. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, dan itu akan mengubah negeri kami, mengubah pemerintah kami menjadi pemerintahan yang bersih. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan segala hal yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Biar kami rindukan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan, bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.
dan pakai setiap kami sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada mereka yang terhilang, kepada mereka yang tersesat, dan kami semua akan mendapat upah yang dari sorga yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan di penghujung daripada ibadah kami, mari jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Kita mau terima berkat yang khusus, berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, yang memampukan kita untuk melaksanakan pekerjaan, pelayanan, dan segala kehidupan kita dengan penyertaan dan berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini tangan-tangan daripada anakmu yang mengasihi Engkau, yang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah turunlah berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih karunia, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, pengurapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sampai janji-janji Tuhan digenapi atas hidup kami. Engkau berkata kami akan senantiasa naik dan tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami, dan kami akan melihat mujizat, kami akan melihat terobosan, kami akan melihat promosi yang daripada Tuhan dinyatakan dan terjadi atas kehidupan kami sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Kami tidak kedapatan bercacat celah. Kami tetap memiliki hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan, taat dan setia, dan kami akan diangkat di awan-awan yang permai untuk tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.